Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kita di dalam unbox dan build high grade crossbone X1 bootleg. Kayaknya merek Daban, tapi Bang Lid kurang yakin. Kayaknya kit ini bakal jadi kit high grade bootleg pertama yang Bang Lid rakit. Biasanya sih kalau Bang Lid beli kit bootleg, bisa dipastiin Bang Lid bakal milih yang skalanya di 1:100. Karena dalam pandangan Bang Lid, kit bootleg 1:100 seenggaknya lebih enak dipandang. Dan kit bootleg 1:144 masih kurang pas value-nya. Atau kurang worth it lah bahasa gampangnya gitu ya. Toh ini juga bukan kit punya Bang Lid, jadi ya nggak apa-apa lah ya kan. Bang Lid nggak tahu dan nggak perlu tahu juga harga resmi pabrikannya, jadi mari langsung gas ke latar belakangnya. Ya walaupun bootleg, base-nya tetap Crossbone Gundam kan, jadi tetap harus dijelasin latar belakangnya. XM-X1 Crossbone Gundam X1 atau X1 adalah mobile suit uji coba yang dikembangkan oleh Strategic Naval Research Institute atau bisa disingkat dengan SNRI milik Federasi Bumi dan muncul dalam seri manga Mobile Suit Crossbone Gundam. F97 dirancang khusus oleh SNRI untuk digunakan di dekat Jupiter, di mana medan gravitasi yang kuat menciptakan masalah propulsi yang serius. Unit yang beroperasi di bumi dan di dekat orbit bumi biasanya mencapai mobilitas tinggi dengan menggunakan pendorong yang didistribusikan ke seluruh tubuh MS. Namun, di bawah pengaruh gravitasi Jupiter, hal ini akan membutuhkan peningkatan tenaga dorong yang mengarah pada peningkatan ukuran dan massa MS. Pendorong yang lebih besar akan membutuhkan reaktor yang lebih kuat yang pada akhirnya akan menambah lebih banyak massa atau menambah lebih banyak beratnya. Untuk mengatasi hal ini, F97 dilengkapi dengan satu set 4 pendorong yang dapat digerakkan dalam susunan berbentuk X. Digunakan bersamaan dengan sistem ambak, pendorong ini memungkinkan mobilitas tinggi di sekitar orbit Jupiter tanpa menambah ukuran dan massa mobile suit. Dan ketika digabungkan menjadi satu kolom pendorong besar, pendorong ini mampu meningkatkan kecepatan tertinggi mobile suit secara dramatis. Tentu saja ada pengorbanannya, yaitu unit yang dirancang untuk kondisi unik seperti F97 sulit dikendalikan di atas atau di dekat bumi. Meskipun secara teknis F97 adalah mobil suit serbaguna, mereka dirancang dengan penekanan ekstra pada kemampuan tempur jarak dekat. Dengan mobilitasnya yang tinggi, mereka dapat dengan mudah mengungguli sebagian besar mobil suit musuh, memungkinkan mereka menyelinap ke dalam jarak dekat dan melewati perisai beam. Selain itu, pemimpin Crossbone Vanguard Beraharonah berusaha untuk berperang melawan kekaisaran Jupiter dengan korban jiwa sesedikit mungkin. Dengan senjata berbentuk pisau, lebih mudah untuk mengalahkan mobil suit tanpa menghancurkan kokpit daripada dengan senapan beam. Perlengkapan penting lainnya adalah jubah anti-beam coating yang dapat disimpan di bagian belakang F97 dan dibuka saat dibutuhkan. Ketika dibuka, jubah ini menutupi seluruh tubuh mobil suit dan menyebarkan energi beam di atas jubahnya. Biasanya dapat menahan 5 tembakan beam standar tanpa mengeluarkan energi dan keuntungan tambahan berupa persembunyian. Seperti pendahulunya, Gundam F91, mulutnya dalam tanda kutip dapat dibuka sebagai ventilasi. F97 juga dilengkapi dengan mobil suit core fighter tipe plug-in yang dilengkapi pendorong yang dapat digerakkan dan 2 pedang beam saber. Total ada 4 unit yang dibuat dan diberikan oleh SNRI kepada Crossbone Vanguard. Untuk menutupi transaksi rahasia ini, mereka diberi kode X0 atau X0, XMX1, XMX2, dan XMX3 dan diberi nama Crossbone Gundam. Persenjataan. Senjata Vulkan. Senjata penembak peluru yang dipasang di kepala memiliki kecepatan tembak yang tinggi, tetapi kekuatannya kecil dan umumnya tidak efektif melawan mobil suit. Namun mereka dapat merusak unit berarmor ringan seperti sensor dan ideal untuk menembak jatuh target berarmor ringan seperti rudal atau kendaraan kecil. Beam Saber. Beam Saber adalah senjata tempur jarak dekat standar dari banyak mobile suit. Memancarkan bilah plasma yang diselubungi oleh eye field yang dapat memotong armor fisik apapun yang tidak dibuat untuk menahan eye field tersebut. Crossbone Gundam dilengkapi dengan 2 pedang beam yang disimpan di rak bahu. Mereka juga berfungsi sebagai senjata beam untuk core fighternya. Heat Dagger.
Crossbow Gundam juga dilengkapi dengan 2 Hit Dagger sebagai senjata pertarungan jarak dekat alternatif. Tidak seperti kebanyakan senjata panas, bilah Hit Dagger dipanaskan menggunakan sisa panas dari pendorong kaki. Bilah yang dipanaskan dapat melelehkan armor musuh saat bersentuhan. Hit Dagger disimpan di kaki, satu di setiap betis. Biasanya, belati ini digenggam saat digunakan, tetapi juga dapat meluncur keluar dari telapak kaki sebagai serangan mendadak. Jangkar gunting. Setiap Crossbow Gundam dilengkapi dengan sepasang jangkar gunting yang disimpan di armor pinggang depan. Jangkar ini melekat pada Gundam dengan rantai panjang yang menggunakan cakar gunting untuk mencekik objek. Meskipun ini bukan senjata penyerangan, namun memiliki beberapa kegunaan dalam pertempuran. Jangkar ini juga dapat digunakan untuk mengubah Mobile Suit yang terjerat menjadi senjata pemukul dengan menarik rantainya. Jangkar gunting juga dapat digunakan untuk menstabilkan pijakan Gundam jika terjadi keadaan darurat, seperti saat melawan kekuatan angin dari efek ledakan. Perisai beam atau penanda merek. Tidak seperti generator I-Field yang hanya efektif melawan serangan beam, perisai beam memblokir senjata beam dan proyektil. Perisai beam menghasilkan bidang energi yang mirip dengan bilah pedang beam. Bidang ini dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat dinyalakan atau dimatikan sesuai kebutuhan untuk menghemat energi tentunya. Setiap bagian juga secara otomatis dinonaktifkan setiap kali mereka berada dalam keadaan bahaya atau bersentuhan dengan Mobile Suit itu sendiri. Generator perisai beam dari Crossbow Gundam dipasang di lengan bawah dan dapat memanfaatkan kelunturan energi beam dan membentuknya menjadi 4 bilah beam pendek di sudut-sudut generator perisai beam yang bertemu di tengah, yang memberikan penanda merek berbentuk piramida. Penanda merek dikeluarkan di atas kepalan tangan Mobile Suit dan digunakan sebagai senjata tinju. Saat digunakan, penanda merek meninggalkan lubang berbentuk X jika area target tidak sepenuhnya hancur. Buster Gun. Buster Gun adalah senjata jarak jauh utama dari Crossbow Gundam. Pistol beam ini didesain berdasarkan pistol flintlock dan biasanya digunakan hanya dengan salah satu tangan Mobile Suit, sehingga tangan kedua bebas menggunakan senjata jarak dekat. Disimpan di armor sisi kanan saat tidak digunakan. Buster Gun dapat digabungkan dengan beam Zenber untuk membentuk Zen Buster. Beam Zenber. Beam Zenber adalah pedang beam berkekuatan tinggi dan merupakan senjata utama Crossbow Gundam. Gagang beam Zenber didesain seperti gagang pedang bajak laut tradisional, seperti halnya bilah beam saat dibentuk, dan disimpan di armor sisi kiri saat tidak digunakan. Kekuatan beam Zenber secara signifikan lebih tinggi daripada pedang beam biasa, sehingga mudah bagi Crossbow Gundam untuk mengalahkan musuh dalam pertarungan jarak dekat atau bahkan memotong dalam tanda kutip beam pedang biasa. Di belakang pelindung beam Zenber terdapat gagang senjata yang digunakan dalam konfigurasi Zen Buster. Zen Buster, senapan beam yang terbentuk dari kombinasi beam Zenber dan Buster Gun. Beam yang ditembakkan lebih kuat daripada Buster Gun. Dalam konfigurasi ini, bagian belakang Buster Gun dihubungkan ke pemancar beam dari beam Zenber. Ketika sebuah granat dipasang pada emitter Zen Buster, granat tersebut juga dapat berfungsi sebagai peluncur granat sekali tembak. Senapan granat. Senapan granat adalah bahan peledak berdaya ledak tinggi yang dapat dipasang ke pemancar beam Zen Buster. Biasanya tidak digunakan untuk melawan Mobile Suit. Senapan granat digunakan untuk mencegat rudal nuklir yang menargetkan Mother Vanguard. Peluru atom. Senjata alternatif yang dapat dipasang pada pemancar beam Zen Buster. Ditembakkan dengan cara yang sama seperti senapan granat. Sejarah. XM-X1 Crossbow Gundam X1 adalah Mobile Suit model F97 pertama yang dibuat dan digunakan oleh Crossbow Vanguard yang telah dihidupkan kembali oleh Berah Rona. Crossbow X1 akan berfungsi sebagai Mobile Suit andalan mereka yang dikemudikan oleh Kinchade Nao. Di Crossbow X1, Kinchade atau Kincaid akan memimpin banyak pertarungan melawan Kekaisaran Jupiter, menggunakan keterampilannya yang terasa untuk membuat Crossbow X1 menjadi teror di medan perang. Kemampuan bertarungnya begitu sempurna sehingga tidak ada lawan yang mampu memaksakan Kincaid menggunakan perisai Crossbow X1. Salah satu pertempuran paling menonjol yang dihadapi oleh Crossbow X1 adalah pertempuran Io. Pertempuran itu adalah invasi Crossbow Vanguard ke pangkalan militer Kekaisaran Jupiter di bulan Io, di mana Presiden Jupiter Crux Dogati tinggal.
Pangkalan itu adalah sebuah jebakan dengan reaktor nuklir pangkalan yang diatur untuk meledak ketika Crossbone Vanguard akan masuk ke tempat suci bagian dalam. King Cat membawa Crossbone X1 jauh ke dalam perut pangkalan, menghancurkan unit EMS-09 Vagon yang berusaha menggantikannya, dan menonaktifkan reaktor sebelum reaktor tersebut aktif. Pertempuran terakhir yang diikuti Crossbone X1 sebelum di-upgrade adalah melewati tim Death Gale Kekaisaran Jupiter. Meskipun secara individu mobil suit musuh tidak setara dengan Gundam, namun secara bersama-sama mereka melampauinya. Crossbone X1 mengalami kerusakan parah saat melawan EMS VSX1 Gua Verze, tetapi tidak dapat diperbaiki. Crossbone Vanguard menggunakan sebagian besar sumber daya yang tersisa untuk memperbaiki Gundam dan meningkatkannya. Memasuknya dengan senjata jarak dekat cambuk sekrup baru yang dirancang untuk menembus tangan ular EMS VSX1 Gua Verze. XM-X1 Crossbone Gundam X1 kemudian dinamai ulang menjadi XM-X1 Crossbone Gundam X1 Kai. So that's it kawan-kawan, unbox dan build high grade Crossbone X1 dari Gunpro.id. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Gled lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Gled mohon maaf. Makasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Bang Gled akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fighter.